Waduh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan algoritma pemrograman. Di pekan ke-7 kita sudah ngebahas tentang array ya. Di acara responsi ini atau kuliah tambahan gabungan ya, karena saya undang juga mahasiswa dari kelas lain. Ini kita akan ngebahas lebih jauh tentang array ya. Nah, jadi array itu kan kelebihannya salah satunya adalah kita menggunakan sebuah variabel untuk menampung data sejenis yang banyak begitu ya. Itu satu kelebihan dari array. Saya akan coba jelaskan mengenai deklarasi array ya, variasi deklarasi array dengan cara aksesnya ya. Karena ada kemungkinan soal-soal akan memiliki deklarasi array yang berbeda-beda begitu ya. Saya akan jelaskan variasi deklarasi array gitu ya. Yang pertama, ya misalkan gini ya, ada program utama, terus ada kamus global ya. Ini saya tulis tipe pertama ya. Nah, ini adalah deklarasi yang paling sederhana, tentu kita akan ini konstanta ya, maksudnya nmax, tipenya integer, kemudian nanti ada angka yang relatif besar yang akan kita masukkan ya. Misalkan 256 gitu ya. Jadi ini ukuran maksimum dari array ya. Terus kemudian kita deklarasikan tipe alias ya. Ini ceritanya kita akan membahas yang sederhana saja ya, yaitu array of integer ya. Jadi saya deklarasikan tipe alias namanya tab int ya. Dan ini array. Nah, ini dia. Dengan awalnya adalah 1 ya. Nah, ini perhatikan, jadi indeks pertamanya 1 dan ini hingga nmax gitu ya. Of integer kayak gitu ya. Itu ya. Ini cara yang paling sederhana. Terus nanti di kamus lokalnya kita akan deklarasikan sebuah variabel ya. Saya pakai nama variabelnya data dan ini bertipe tab in yang ini ya. Terus kemudian saya anggap jumlah data aktual ya, atau jumlah elemen pada data itu akan saya tampung dalam variabel ndata ya. Dan ini tentu saja bertipe integer ya. Ini algoritma, terus kemudian program. Nah, kurang lebih seperti ya, ini deklarasi yang paling sederhana dari array integer ya. Data, ini nama variabel, bertipe tab in yang ini ya. Ini kalau cara aksesnya sih, cara aksesnya jadinya kalau untuk data, jadi data ada 1 ya. Nah, ini contohnya ya. Si data ini menggunakan indeks ya, indeksnya ini 1 ya, awalnya 1 nih. Diisi 8, contohnya begitu ya. Adapun ndata tentu saja ndata ini banyaknya data ya. Saya screenshot dulu aja ya ini untuk tipe yang pertama ini, biar kebayang akan saya pindahkan ke ini ya.
Kalau lihat deklarasi seperti ini, jadi secara visual kita memiliki nah ini contohnya ya. Oke, kalau nggak bisa, sudahlah. Susah. Oke, nah jadi kita punya maaf, salah. Punya array ya, yang indeksnya ini kan 1 ya. Indeksnya 1, awalnya terus ini 2, 3, dan ini seterusnya ya. Sampai nmax ya, ini adalah nmax ya. Tentu saja nmax ini angkanya kalau dilihat dari situ 256 ya. Dan ini ceritanya adalah indeks gitu ya. Adapun datanya, ini datanya saya tulis gini aja ya. Data. Terus ada kayak gitu, terus ini indeks ya. Ini nilainya ini baru diisi 8 ya. Ini 8 gitu ya. Terus nanti kalau ditambah lagi kan misal 10, misal -5 begitu ya. Dan informasi berapa banyak datanya kita tampung dalam ini ndata ya. Jadi nanti berapa banyak datanya misalkan sampai sini ya. Ini adalah ndata. Nah, begitu. Nah, yang harus diperhatikan benar ya, bahwa data ini dan ndata ya, ini selalu berbarengan ya saat kita akan melakukan perhitungan apapun gitu ya. Karena kita akan misalkan membaca data ya, membaca data itu kan prosesnya perulangan ya, maka kita akan membuat loop berdasarkan indeksnya. Indeks awalnya tentu saja dari 1 kalau untuk kasus yang ini, dan indeks akhirnya adalah ndata begitu ya. Tuh. Boleh saya sebut ya bahwa si data array itu sama ndatanya itu soulmate ya. Ini tuh soulmate ya. Selalu berdua begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Barangkali apakah cukup jelas? Kalau cukup jelas ya, saya akan berikan tipe yang kedua ya. Tipe kedua. Nah, tipe kedua hampir mirip seperti yang di atas. Jadi ada konstanta dulu ya. Konstant. Ya namanya sih boleh sama ya nama konstantanya. Ini integer, ini misalkan 024 misal ya. Type-nya tab int. Nah, perhatikan di jenis yang kedua ini startnya dari 0. Dari 0 ya. Nah, kalau dari 0 di sininya diisi apa? Ada yang tahu nggak? Coba silakan.
Nmax min 1. Iya, tuh ya. Siapa yang jawab? Iya, Pak. Ihab. Oke, makasih Ihab ya. Oke, betul. Jadi ini Nmax min 1 of integer gitu ya. Ini kamus lokalnya data tab int, terus kemudian n datanya ini integer juga ya. Bagian algoritmanya sama ya, data ini. Kalau mengisi data ini startnya karena array-nya dari 0 ya. Ini data 0 saya isi misalkan 8 gitu ya. Ini kalau saya screenshot ke sini, ya untuk kasus yang ini, maka indeksnya ini startnya dari 0 ya, hingga ini n max min 1 ya. Kalau n max-nya 1024 maka ini sampai 1023 ya. Dan ini data indeks ya. Setiap elemennya nanti berisi misalkan ini 8, 10, berapa ya ini minus 5 gitu. Informasi berapa banyaknya elemen itu ditampung di n data ya. Nah, lihat di sini sih perbedaan antara tipe A dan tipe B ini di start indeksnya ya, sama end indeksnya gitu. Adapun yang ininya sih sama aja ya, kamus lokalnya gitu ya. Tentu kita, kenapa saya jelaskan ya, karena harus hati-hati ya ketika ada soal yang menjelaskan indeksnya dari 1 dan dari 0 gitu ya. Ini harus hati-hati nih. Selanjutnya tipe yang ketiga. Nah, ini mungkin yang termasuk baru ya. Baru saya jelaskan. Ini tipe ketiga itu si n datanya dibuat bergabung dengan data ya. Jadi dimasukkan ke dalam tab in ya. Jadi caranya begini, program utama kamus global ya. Nih, karena digabungkan begitu ya, jadinya bikin tipe struktur. Tipe struktur namanya tab in. Nah, ini beda nih. Kalau tadi kalau tab yang ini tipenya tipe alias ya. Kalau ini tipe terstruktur ya. Dan dia punya elemen 2. Misalkan saya tulis info ya. Info, terus info ini adalah array dari 1 sampai n max of integer ya. Sama satu lagi n data nih. Dia integer. Itu beda tuh sekarang. Di kamus globalnya deklarasinya begitu. Dan di kamus lokalnya jadinya data cukup dengan tab int itu ya. Cara aksesnya jadinya untuk mengisi data elemen-elemen itu ya, jadinya gini, data titik info itu dari 1 ya. Nah gitu, misalkan ya ini kita assign dengan 8 misalkan tadi ya. Terus kalau untuk n datanya
Tadi kan end datanya desain dengan 1 gitu ya. Yang ini juga terpisah ya, end datanya 1 gitu kan ya. Kalau yang ini bisa jadinya gini, data dot end data ya. Tuh, bisa gitu. Nah, kayak gini ya. Bisa jadi nanti ketemu soal yang tipe yang ketiga ini ya. Ketika banyaknya elemen data digabungkan di dalam satu menjadi satu file dalam tipe bentukan begitu ya. Nah, kita kan kita coba ya mendeklarasikan kalau yang pertama, kedua kan udah biasa ya. Oh iya, yang pertama tapi kita coba aja yang pertama dulu ya, satu-satu ya. Ini kan start-nya dari 1 sampai nmax nih. Bisa nih kalau iseng ya, kalau iseng Pak, ini kan dari 1 bisa nggak yang nolnya nggak dipakai? Bisa sih ya. Tapi nmax-nya harus kurangi 1 ya. Ya ini kalau kita mau nyoba dari start-nya dari 1 juga boleh gitu ya. Jadi konstan ya, coba kita ya, konstan nmax desain dengan int ini 256 gitu ya. Terus kemudian ini kenapa nih? Oh, sudah dipakai sebelumnya ya. Di mana nih? Oh, di Papaya. Saya potong dulu penjelasannya. Nah, terus kemudian itu kan yang kedua itu tipe alias ya. Type tab int ini sih nmax. Terus par data tab int gitu ya. Terus banyaknya data di sini ya, var end data int. Nah, bisa aja kita pakai data yang pertama ya. End data di sisi 1 gitu ya. Kan boleh ya. Ini dimulainya dari 1 tuh, yang nolnya nggak diisi gitu ya. Boleh. Ini contoh yang ini ya. Ini kalau mau pakai proses pembacaan datanya boleh juga sih ya. Ini tapi saya nggak sedetail itu ya. Kalau yang tipe kedua yang ini, ya ininya diisinya awalnya dari 0 sih ya gitu. Ini contohnya 1024 ya. Tuh kayak gitu sih ya. Nah, sekarang tipe ketiga sih bikin tipe struct dulu ya. Oh, ini saya lupa ya konstantanya di sini. Konstan nmax integer ini sama dengan berapa ya? Misalkan 512. Oke. Nah, ini kita bahas contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga itu ada konstan dulu, ada type. Nah, ini type-nya struct. Terus ada info. Infonya adalah ini ya. Terus kemudian di bawahnya lagi end data int. Terus kamus lokalnya berarti ini gitu. Nah, end datanya nggak ada ya. Nah, sehingga mengaksesnya ini sebetulnya jadi data titik info ya sama data info data end data titik info 0 dan ini data end data ya.
Ini saya coba jelaskan sekilas, cara mengaksesnya ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Cukup jelaskah? Tidak ada yang menjawab? Saya asumsikan cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas, selanjutnya kita akan coba, membahas beberapa soal ya, untuk, mempraktekkan ya. Jadi, sebenarnya kita bisa latihan sendiri loh ya. Jadi misalkan soal 1 ya, buatlah, mmm, array untuk membaca misalkan ya, eee, karakter ASCII misalkan ya, mmm, dan membaca dan mencetak karakter ASCII ya itu sih. Dengan spesifikasi berikut nih ya, mmm, kapasitas maksimum array adalah, 100 misalkan ya. Terus terdapat, prosedur membaca array ya. C, contoh ya, yang dibacanya B, O, A ya, book ya. Jadi kan akan kebaca gitu ya. Mungkin kasih titik ya. Nah itu. Jadi kalau, selama bukan titik, ini dibaca ya. Terus kemudian, terdapat contoh contoh input ya, nanti terbaca tuh ya. Ini saya kasih contohnya kalau masukannya BOOK titik, yang akan masuk ke dalam array BOK ya. Terdapat prosedur mencetak array ya. Contoh, contoh output ya, nah ini sekarangnya saya pengen terbalik nih, jadi OB ya, kayak gitu. Nah silakan ya, dikerjakan ya, terserah mau dalam pseudocode mau Golang boleh ya, nanti saya panggil ya. Jadi buatlah array untuk membaca dan mencetak karakter ASCII ya, dengan spesifik berikut. Kapasitas maksimum array adalah 100, terdapat prosedur membaca array, kasih B ya, C sama D ini, deklarasikan
sebuah alias ya. Untuk array. Nah. Oke, itu nomor 1 ya. Sekarang sama 2. Buatlah array untuk ini buatlah program sih ya. Ini maaf ya, soalnya diganti ya. Sebenarnya yang disuruh program sih. Yang kedua, buatlah program untuk membaca dan bilangan bulat dengan menggunakan array lah ya, kayak gitu ya. Setelah terbaca, lakukan beberapa perhitungan berikut. A ya. Nah, ini hampir sama lah ya. Ini saya minta kapasitas maksimum array-nya 1024 lah, misalkan ke 256 ya. Terus kemudian deklarasikan sebuah tipe bentukan struktur. Nih, saya minta yang atas ini nih. Nah, ini. Jadi nanti pakai itu ya. C. Hitung jumlah bilangan itu dengan sebuah fungsi. Kemudian hitung rata-rata dengan sebuah fungsi cetak jumlah dan rata-rata di program utama. Oke, nah ini ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan dulu ya ini. Sederhana sih ya soalnya. Silakan di-screenshot dulu yang kanan dan saya minta nanti satu orang presentasi ya, menjelaskan. Yang nomor 1 saya minta Fadlan ya. Fadlan, Said dan Hakim, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nomor 1 itu ya. Fadlan mau dijawab sekarang atau nanti? Nanti Pak, saya mau nyoba dulu ini. Oke. Untuk yang nomor 2 ya,
tentu saja ya semua ngerjain sih gitu ya. Tapi nanti akan saya minta yang nomor 2 ada, Gena ada ya? Ada ya, Gena ya nomor 2 ya? Baik, Pak. Oke ya. Nanti yang lain juga akan saya minta ya menjawab soal ya. Silakan 5 menit dulu kerjakan ya. Setelah itu nanti akan saya panggil ya. Misi Pak mau nanya, Ya, silakan. Siapa namanya? untuk Gena Pak, untuk Mhm. yang nomor 2 itu baca datanya itu pakai prosedur apa di program utama Pak? Oh iya ya. Harusnya di prosedur ya. Karena ini Oke, sudah baik ini. Pak. Jadi ada satu lagi Gena, maaf ya. Buat prosedur baca data ya. Ini juga ya. Yang E juga ya. Buat ini berarti D, ini E, ini F ya. Ya ini sih hasilnya gini ya. Nah gini. Nah gitu. Yang F ini gimana ya? Ini nggak usah kali ya prosedur cetaknya ya, nggak usah ya. Jadi Gena cuman buat prosedur baca data ya, cetaknya itu cuman itu aja lah ya. Cetak yang tadi aja jumlah dan rata-rata di program utama ya. Oke Pak, baik. Makasih. Untuk yang nomor 1 perhatikan ya cara bacanya ini berarti pakai while do ya. Selama ya yang dibacanya bukan titik ya. Tapi ingat ya nomor 1 ini jangan langsung dimasukkan ya. Jadi tampung dalam satu variabel lain, kalau bukan titik ya, sudah aman baru dimasukkan ke array ya, yang nomor 1 ini. Jadi rada tricky-nya di itu saja sih ya. Nah, sambil itu saya akan siapkan soal nomor 3 ya.
Nama benar ya. TGK. Defes. Saya ada merpati nggak ya? Deklarasi.
Ya, ini nomor 3 soalnya begini ya. Buatlah deklarasi tipe bentukan dan array untuk data berikut ya. Nah, ini tentu saja ini kan ini atribut-atributnya ya. Untuk atribut yang ini jam berangkat sama menit berangkat, jam tiba sama menit tiba, gunakan tipe waktu ya, tipe waktu. Jadi bikin tipe waktu tersendiri nanti dipanggil di tipe bentukan yang utama yang ini ya. Membaca data, mencetak data, lalu menghitung lama perjalanan pesawat ya. Dalam satuan menit ya. Nah, yang nomor C nanti akan saya minta, ada Lina. Rizda-Lina ya, jawab yang nomor ini ya. Yang nomor 3 ini ya. Bapak maaf sebelumnya, saya tuh belum belajar array sebelumnya dan ini tuh pertama kalinya dan sebenarnya saya dari tadi tuh kayak agak bingung gitu Pak, kayak masih belum ngerti gitu yang Oh, dari awal. Jadi kayaknya masih agak ketinggalan gitu Pak. oke, nggak apa-apa kalau gitu ya. Oh, belum belajar di kelasnya ya? Iya Pak, struktur juga saya sebenarnya belum ada kelas juga. Jadi kemarin juga tuh struktur saya belajarnya dari responsi. Jadi ini juga belum ada ngerti awalnya. Jadi tadi agak ketinggalan gitu, masih bingung. Hmm, ya, oke. Agak terlambat ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada video di YouTube saya sih kalau mau lihat ya, kalau mau nanti. Iya Pak, baik Pak, makasih. Iya. Kalau gitu saya minta yang lainnya. Eh, Nesya ya. Nesya siap yang nomor 3 nanti ya. Iya Pak, dicoba dulu. Oke. Untuk Fadlan, apakah sudah bisa share screen dari yang nomor 1? Belum Bisa beres ya? Pak, gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi Soalnya saya nanti kita bingung Pak lihat ya. caranya. Oh, Ya nggak Pak. apa-apa. Jadi kita diskusikan ya. Silakan, Fadlan. Hmm. Ini list kenapa ada garisnya ya? Ada underscore merah itu kenapa coba? Kira-kira menurut Fadlan kenapa? Eh, Bukan E. Kira-kira coba. Wah, nggak tahu Pak. Jadi gini, ada beberapa keyword yang sudah digunakan di dalam Golang. List ini oleh Fadlan digunakan jadinya mendeklarasikan ulang yang sudah ada gitu ya. Jadi gunakan yang nama-nama yang baru aja gitu ya. Jangan list ya, ganti. KTB, oke.
Kenapa masih merah? Ini Coba Pak, di saya coba kan dicek. konsep ini Pak, Hmm? isinya kan bebaskan boleh berapa karakter ya kan Pak. Mm-mm. Nah, jadi maksud function ini saya mau ngitung berapa item yang jadi karakternya gitu. Mm-mm. Baris 14 itu membaca teks. Iya Pak, ngebaca teks stringnya Pak. Hmm. Gini, kan contoh yang saya tuliskan itu karakter ya. Iya Pak. Jadi ada B, O, O, K titik gitu ya. Itu semuanya tipe ASCII ya. Jadi nggak usah dibaca di luar dulu scan-nya ya. Jadi langsung di dalamnya aja gitu sih. Langsung panggil aja pengisi. Jadi 14 sama 15 tuh nggak perlu sih sebetulnya. Kalau menurut saya, nah gitu. Terus kemudian, nah si pengisi ini nanti akan mengisi tadi tabel ya. Tabel sama tulis saja di situ tabel. Di dalam parameternya ya, pengisi itu tabel. Sama banyaknya data ya. Pakai apa ya? End data gitu ya. Itu pakai item ya? Padahal pakai Oh iya, item pakai maksudnya buat apa? Pak. Tadi buat ngitung itu Pak, jumlah huruf yang ada di dalam itunya Pak, arraynya. Ya biasanya pakai kata N ya. Untuk menandakan banyaknya data sih. N data atau apa gitu ya. Jadi kita gunakan N data aja gitu ya. Tabel, N data. Nah ini keduanya akan dikirim pas by reference. Jadi masing-masing nanti dikasih ampersand ya. Nah itu oke. Si pengisi berarti disesuaikan, silakan. Ya. Mungkin si tab TB itu jadinya bintang. Yang di ini. Yang baris 16 ya. Baris 16 yang itu kan ada ampersand diganti. Oh iya. Nah, oke. Jadi sekarang di sini kita akan baca ya. Baca datanya ya. Jadi itu item tuh artinya ya, sekarang bikin variabel bertipe itu. Misalkan X atau apa ya bertipe byte ya. Nah, terus kemudian dibaca ya. Nah, pembacaannya nggak pakai for begini, Fadlan, karena kan berdasarkan kondisi ya. Tadi selama yang dibacanya bukan karakter titik, maka nanti akan dimasukkan ke dalam array. Jadi struktur perulangannya pakai while do ya. Jadi pertama baca dulu X ya. Di luar perulangan akan baca X. Oke. Nah, terus dicek apakah X-nya bukan titik ya. While
Bukan karakter titik. Oh ya, scan-nya karena karakter scan F jadinya ya. Punten diperbaiki ya, scan F ya. Yang persen C itu ya. Pakai formatting string. Mana tanda petiknya? Oke, koma. Nah, udah itu dibaca ya. Nah, selama X tidak sama dengan karakter titik, Langsung titik atau pakai kutip? pakai kutip 1. Kalau karakter kan kutipnya 1 ya. Nah, titik. Oke. Dan berarti dimasukkan ke dalam tabel ya. Oke. Saya ada. Nah, pertanyaannya indeksnya berapa nih? Iya nggak? Oke, dikasih awalan 0. Oke, sip. Oke, lanjut. Di increment apa? Iya, sip ya. Oke. Nah, informasi mengenai banyaknya data, N data itu harus ditambahin juga ya. Nah, itu di luar loop. Jadi Fadlan bikin di luar loop ya, di terminate. Fadlan, belum beres di baris 24 dan 25 kasih informasi. N datanya di assignment dengan N data itu buat apa Pak maksudnya? banyaknya data yang masuk. Jadi gini Fadlan, data yang masuk itu harus kita isi kan, berapa banyaknya data di di dalam tabel. Iya. Jadi pakai bintang N data. Bukan di situ, di luar loop udah. Nah, itu ya. Ini kenapa 1 bukan kenapa I bukan I plus 1 ya. Di pertemuan di pertemuan hari Senin udah saya jelaskan ya. Sebetulnya coba nanti dicek ya videonya ya, penjelasan saya ya. Oke, nah ini jadinya dapat data di tabel nih ya, sama berapa banyaknya data kita udah tahu sekarang ya. Nah, sekarang disuruh cetak ya? Iya Pak, nyetak. Bikin fungsi cetak ya. Ya, silakan. Nesya tadi udah di screenshot soalnya? Sudah, Pak. Oke.
Coba di run. Kalau udah beres belum? Ya segini Pak. Itu yang baris 28 itu artinya apa? Selama n data lebih besar dari 0 ya? Maksudnya nyetak mundur Pak, dibalik. Tapi n data tuh banyaknya data ya? Iya Pak. Kalau datanya ada 4, berarti mulai dicetak ke berapa tuh? Dari kelompok 5 berarti ya Pak. Bukan, dari 3 malah. Kan Oh, 3. kalau data jam 4, indeksnya dari 0 sampai 4 ya? 0 sampai 3 ya? Sorry. Ya Pak, dari 3 Pak, sampai 3. Berarti yang 29 itu yang kecetak data bukan data ketiga ya itu. Data keempat itu ya. Jadi perhatikan n data sama indeks itu tidak sama kalau digoleng ya. Kalau jumlah data 4 berarti indeksnya dari 0 sampai 3 gitu loh maksudnya ya. Iya Pak. Maka kalau Fadlan baris 29 ini dieksekusi nih. Nah, itu dia ya. Harus begitu ya. N data dikurangi 1, tapi juga iya betul ya. Ini jadi 3 kan startnya ya. 3. Nah, ini selama datanya lebih besar dari sama dengan 0 kali ya? Nggak tahu saya. Yang baris 28-nya. Kalau di 4 karakter. Lebih besar dari sama dengan 0. Baris 28. Tapi nggak tahu ya. Terbalik ke itu sama dengannya di. Oh iya. Nah, oke, coba di run ya, save dan run. Sebentar, diganti dulu. Oh, masuknya ke kanan aja. Langsung jangan dikasih enter, kasih titik aja terakhir. Alternatif ya Fadlan, kalau mau cetak itu pakai for down tuh bisa tuh. Berarti. Tadi kesalahannya apa? Coba cek, Punten, liatin lagi. Oh, ada -1 katanya ya. Tapi pas di sini nggak pakai -1, dia tampilan bakal begini Pak hasil akhirnya. Oh, harus print F lagi jadinya Fadlan. Di baris 29-nya print F. Print C tapi ya. Persen C ya. Oh iya, cek. Oh, bener ya. Oke, sip, bener ya. Nah, oke, sip. Ya. Satu lagi catatan ya. Ini udah benar karena datanya kita tidak tahu ya. Coba di baris kelima bikin sama Fadlan, jangan 100 tuh Fadlan. Bikin 3.
Maksimumnya 3. Coba run lagi yang tadi. Nah, ada error ya? Ada, Pak. Nah, kira-kira di mana coba errornya? Bisa nggak dibayangkan atau diselidiki? Bisa, Pak, di ininya, Pak, jumlah datanya, Pak. Ya, perbaikannya ada di baris berapa? Ini baris 5-nya, Pak. Bukan. Baris 5 Coba itu saya- kan kita udah bikin 3 ya. Iya, Pak. Itu untuk mengecek algoritma kita ini kalau ceritanya datanya sangat banyak gitu. Tadi kan kita set 100 ya, Fadlan. Iya, Pak. Cuman kan kita ngetes untuk bisa 101 gitu ya. Itu kan repot ya. Makanya saya turunin jadi 3 gitu ya. Tapi tadi data yang coba dimasukkan oleh kita itu kan 4 ya. BOOK ya. Kebayang nggak maksud saya? Iya, Pak. Nah, banyaknya data tadi udah lewat gitu ya. Untuk ngecek supaya datanya tidak lewat, ada di mana nih? Berarti pakai percabangan ya, Pak, di sini ya? Sebetulnya di baris 20 tuh. Jadi kalau yang dibacanya itu bukan titik dan I-nya, nah itu betul. I-nya harus lebih kecil dari, bukan 3, tapi itu tuh pakai konstanta itu tuh, slot max. Nah, coba ya. Itu pakai statusnya apa tuh? Salahnya di mana itu katanya? Baris 29. 29. Coba pakai sama dengan di baris 20. I lebih kecil dari sama dengan slot max. Kenapa ya? I-nya startnya dari 0. 0 lebih kecil dari, oh, jangan pakai slot max, jangan pakai sama dengan. Jadi I-nya lebih kecil dari aja. Nah, itu oke ya, karena indeksnya sementara slot max kan banyaknya kapasitas itu ya. Coba di run lagi, ini salahnya apa? Oke. Ada yang 14 ya salahnya itu, ada yang 29. Kalau 14 apa ya? Oh iya, tapi 29 sih sebetulnya salah. Oh, harus dikurangi -1 ya tetap ya. Padahal baris 29-nya itu end data -1 harusnya. Iya, mana?
Enggak deh Pak, kayaknya nggak pakai -1 Pak. Soalnya Tapi entar. Coba nggak pakai sampai dengan. Nah, ini baru benar Pak. Oke, sip ya. Coba pindah ke 10 ya. Nomor 5-nya ganti banyaknya jadi 10. Terus bikin contohnya Telkom University titik ya, coba kita lihat. Berapa jumlahnya? 7, 8, 10 Pak. Oke, sip, mantap ya. Oke, sip. Cukup ya kayaknya jawabannya ya. Tapi salah satu cara untuk cetak ke belakang itu ya, for down tuh bisa ya Fadlan ya. Jadi baris 28 sampai 31 kalau pakai for down tuh lebih detail sih ya. Maksudnya lebih sederhana ya. Coba itu dikasih bintang dulu ya, dikasih komen ya. Ini saya kasih contoh yang lain biar nggak terlalu ribet ya. Yang sudah dikerjakan, yang 29 sampai 32 dikasih komen. Pakai bintang kalau yang banyak itu slash bintang slash. Slash bintang slash. Terus. Nah, gitu ya. Coba bikin variabel i. Oke, for i for i-nya dari berapa ya? N-1 ya. For i sama dengan N-1. N data min 1. For i sama dengan bukan sama dengan logika itu. Ya, titik koma. I-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, silakan dicetak yang itu aja sih. Nah, N datanya dibuang, min 1-nya dibuang Fadlan. Oh ya, udah Baris dikurang 30. ya. Nah, sip. Enggak pakai iya Pak. Oh iya, pakai iya, sip. Nah, ya. Lebih simpel kelihatan kita nggak usah mikir batas atas batas bawahnya ya, ini lebih gampang ya. Sip. Oke, terima kasih Fadlan ya atas ini presentasinya. Silakan Ya, Pak. ditutup. Gimana nih rasanya Fadlan nge-share sesuatu di depan teman-teman? Gember tidak? Biasa aja Pak. Oh, biasa aja. Sip, makasih ya. Lanjut kedua Gena ya. Mangga Gena. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, udah. Nomor 2. Ini dijelasin, Pak, atau gimana? Dijelasin ke teman-temannya silahkan.
Baik, tadi kan bentar Pak, lihat soal dulu. Iya. Itunya terminalnya bisa ditutup dulu nggak biar kelihatan panjang? Nah, gitu. Gimana ya? Nah, baik. Jadi kan tadi disuruh membuat program untuk membaca bilangan bulat dengan menggunakan array. Yang dimana spesifikasinya itu terdapat kapasitas maksimum array-nya adalah 256. 256 ya. Nggak apa-apa. Ya udah ganti 256. Terus Oh, tapi saya deklarasi. itu malah 512 ya. Iya, makanya iya. Pak. Karena saya copy Pakai dari berapa, atas. Pak? Pakai 256 aja lah. Nah, kapasitas maksimumnya adalah 256, jadi kita buat konstanta nmax atau kapasitas maksimum dari sebuah array-nya itu 256. Dan deklarasi sebuah tipe bentukan struktur, di mana tipe bentukan struktur itu kalau digoleng type struct yang berisi info yang bertipenya array dari 1 sampai nmax, tipe datanya integer. Jadi kita buat info array di mana indeksnya ada nmax, tipe datanya integer. Terus ada ndata integer. Terus kita disuruh untuk menghitung jumlah bilangan itu dengan sebuah fungsi. Itu baca dulu. Disuruh baca data dulu deh, pakai prosedur. Jadi kita buat fungsi baca data, di mana kita buat di program utamanya itu ada variabel data atau boleh apapun dengan tipe data tab int. Terus kita buat ini dulu untuk memanggil prosedur baca data, di mana parameternya itu terdapat data yang bertipe data kan tab int. Kita buat prosedur baca data dengan parameter bebas mau apa, tapi saya isinya D, dan in out karena untuk membaca sebuah data itu berarti kita harus memakai in out tab int. Terus kita buat variabel baru atau i untuk melakukan perulangan. Terus pertama ya scan apa namanya nih, jumlah banyak bilangan yang mau kita input, terus membuat perulangan, di mana ini tuh untuk mengetahui indeks dari bilangannya itu nanti. Terus buat perulangan seperti biasa, pakai for to do, for i sama dengan 0. 0 itu kenapa 0? Karena kalau digoleng, indeks array itu dimulainya dari 0. Terus i kurang dari ndata atau d titik ndata karena kita membuat struct, jadi pakainya d titik ndata. Terus kita scan. Tunggu sebentar. Indeksnya mana ya? Oh ya. Yang ini Pak. Oh iya, oke, sip. Terus kita scan scan datanya ini yang sudah bertipekan tab int, di mana ada info yang indeksnya itu i. Jadi nanti akan terscan data dari indeks 0 sampai kurang dari ndata. Terus disuruh hitung jumlah bilangan itu dengan sebuah fungsi. Berarti kita membuat fungsi jumlah,
di mana parameternya itu D atau data yang tadi, yang ini, dengan tipe Sebentar kembali. Gena. Ya. Gena di baris 27 sampai 34 itu ada 2 identifier yang sama ya. Gena mendeklarasikan fungsi jumlah dan satu lagi Oh variabel iya, jumlah. Sebaiknya beda ya? siap Pak. Apa ya, jumlah bilangan. Kita buat fungsi jumlah bil untuk menjumlahkan bilangan yang tadi sudah diinputkan dengan tipe kembalinya itu integer, karena kan jumlah ya, berarti tipe kembalinya integer. Terus seperti tadi kita membuat variabel baru untuk perulangannya dan untuk menyimpan jumlahnya tersebut. Terus kita bikin perulangan pakai for to do biasa dengan jumlah di-assign dengan jumlah ditambah data yang sudah diinput tadi, dan kembalinya adalah jumlah. Untuk rata itu karena rumusnya adalah jumlah bilangan dibagi banyaknya data, maka kita langsung membuat seperti ini bisa. Kenapa di sin float? Karena tipe jumlah bilangannya ini tadi itu kan keluarannya integer, jadi kita harus merubahnya untuk menjadi float atau real. Yang ini juga sama. Selanjutnya kita panggil ke fungsi utama untuk mencetak jumlah bilangannya dan rata dari bilangan tersebut. Gitu Pak. Coba silakan di run, save and run, kemudian masukkan data. Begini ya. Nah, datanya udah ada. Pakai coba-coba sih Pak. Bukan, ini di Goran, tapi saya nggak lihat datanya. Oh belum ada Pak, belum ada. Oh belum ada. Oh itu tadi tampilan ini ya? Iya, agak aneh. Terus pertama kan kita nge-scan banyaknya data. Saya pengen banyaknya data itu ada 5 dengan jumlah bilangan yang diinputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya ini tuh kan kalau di jumlah tuh 15 ya. Terus kalau rata-ratanya kan berarti 15 dibagi 5, berarti itu 3. Dan benar Pak. Oke, sip, mantap ya. Ada kemungkinan si user waktu entry data yang baris kemana tuh? Coba lihat baca datanya. Lihat prosedur baca data. Tolong tunjukkan. Ini Pak. Nah, waktu scan end data ya, bisa ada kemungkinan nggak lebih dari total maksimumnya? Bisa Pak. Nah ini Nmax-nya ya. Bagaimana cara menghandle supaya tidak salah? Gimana ya? Berarti ditaruh di mana? Di sini bisa nggak Pak? Bisa di dalam prosedur baca data itu kita harus menghandle supaya end data itu ya tidak lebih dari. Oke, di sini kah? Ya, baris Bisa 21 gini dan nggak, Pak? 21 dan 22 dilepas dulu, dipisahin dulu, 21 dan 22, di enter. Oh, bikin Pakai if dong, ya. Oh iya. Silahkan. Misalkan kalau end datanya itu lebih besar dari Nmax, ya. Nanti gini, Pak. Oh. Bukan, harusnya ini kalau lebih kecil kan nggak akan error.
Yang error tuh Iya. kalau si N datanya lebih besar ya. Kalau lebih besar kan nggak keren ya, Pak? Kalau besar, coba gini, sama Gena, datanya coba Gena di Nmax-nya bikin 4. 4. Mm. 4. Coba saya lihat. Nah, coba run lagi tadi yang data 5 itu ya. Bentar, Pak. Persis seperti tadi yang saya Oh iya, tanyakan ke error, Pak. Fadlan. Gimana? Error, Pak. Nah, error. Jadinya kita harus menghandling dengan jaga-jaga ya. Di baris 14 itu sudah ketika sudah terbaca dikasih if ya di bawahnya ya. Jadi di baris ke-15 if baris 15. Baris 22 itu di enter dulu ya. Berarti ininya di Baris 23 ya di enter dulu ya. Bukan di situ. Di prosedurnya. sini. Baris 2 bukan di luar loop. Di luar loop. Nah, sebelum loop. Sini berarti, Pak. Ya, setelah pembacaan .ndata ya. Oh. Ini di sini. Di sini. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, gitu ya. Selama .ndata lebih besar dari mark. Lebih besar. Ya, baris 22-nya jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil kan nggak akan error kan. Iya sih, Pak. Makanya di situ harus sebesar. Nah, maka si .ndata sama dengan nmax saja sudah ya. Oh iya. Nah, ini untuk Iya menghandle. benar. Coba dicek ya. Tadi kan rencananya dimasukin 5 ya. Sekarang malah jadi Iya, 4. Coba aja. 5. Bentar, Pak. Oh iya, Pak, jadi 4. Isinya jadi 4 yang dibaca. jumlah bilangannya ya Isinya 10 ya. jumlah bilangan dari 1 sampai 4. Ya. Rata-ratanya ini. Biarpun rencananya 5 dan bilangan yang mau dijumlahinnya 5 ya. Tapi Iya, ternyata. Nah, oke, balikin lagi ke tadi yang ke 100 ya. Berapa tadi? 256, maaf. 256. Iya. Nah, itu penting sekali kalau kita bikin program ya. Ini sebetulnya array itu sensitif dengan indeksnya ya. Tidak boleh di luar indeks. Kalau startnya dari 0 jangan -1 ada ya. Kalau lebihnya itu kalau ujungnya itu 100 jangan ada sampai indeks yang 101 gitu. Nah, ini salah satu cara menghandling error ya gitu. Memang kalau data yang di inputnya cuma sedikit kayak tadi Gena 5 ya. Sementara array-nya kan tadi 256 ya kan kita nggak bisa ngedetect ya Gena ya. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu tadi saya bikin jadi 4, jadi sedikit gitu kan supaya ketahuan gitu ya. Nah, oke. Terima kasih ya Gena ya sudah mempresentasikan. Iya, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Next kepada programmer bernama Nesya. Programmer. Silakan Nesya. Baik, Pak. Apa terlihat, Pak? Sudah. Sebenarnya bingung, Pak, tadi sama soalnya masih. Itu Oh iya, coba lihat input. dari atas.
Tipe penerbangan serak, maskapai, string, bendara asal tujuan, hari. Itu hari apa? Oh ya, String. hari Rabu, hari apa gitu ya. Iya, Pak. Nah, jam B, jam berangkat, jam ini. Itu bisa pakai mendeklarasikan yang baru sih. Waktu misalkan ya, tipe strak waktu. Gitu, Pak. Hanya ada 2 berarti. Di baris 15 sama 16-nya hanya ada 2, jangan itu kan ada 4 ya. 2 aja. Oh, jam sama menit aja, Pak. Betul. Nah, sehingga waktu berangkat misalkan, sama nah, sip. Oke, mantap. Sama bingung, Pak, aplikasiin string di scan ini gimana, Pak? Gimana? Datanya itu, ini Nesa berarti membaca dari luar ya? Baris 26 itu pakai scan aja. Oh, iya. Oke, Ini kebetulan kan berarti cuma 3. Iya, 3 ya, Pak. Oh, maksudnya jangan 3, misalkan 10 atau berapa ya, banyak aja. Kebetulan datanya saya tadi cuma 3 ya. Sip. Oke, tab data, terus ini data, tab data, data INT. Untuk membaca data itu pass by reference, jadi parameter pertamanya pakai ampersand. Yang ini, Pak. Yang datanya pakai ampersand. Oh. Sementara yang kedua ya, itu nggak usah. Tahu nggak kenapa nggak usah pakai ampersand yang data, yang data? Oh, dibikin terbalik. Sorry. Saya nggak. Biasanya yang pertama itu datanya ya. Iya, Pak. Dibalik aja. Ini nggak. Yang penting tuh datanya dulu loh, Nesa ya. Oke, Pak. Datanya, terus datanya yang kedua gitu loh. Saya tadi nggak lihat. Oke, ini benar ya. Terus mencetak datanya data sama terbalik juga, bikin yang benar aja ya. Biasanya data dulu, array-nya dulu, baru banyaknya data ya. Itu mencetak data juga balikin ya, Nesa. Iya, Pak. Berarti, nah itu benar. Nah itu balikin. Oke. Sehingga deklarasinya diganti tuh di baris 34 ya, diganti ya. Yang Ya, karena sekarang kan ada gitu, Pak. waktu berangkat, jam, ya. Oke. Tunggu sebentar, saya pengen lihat ke sebelah kanan, ke kiri, lihat. Kalau lama perjalanan itu bikin fungsi, nah ya benar ini.
Lama perjalanan, jam B. Oh, Dalam menit, Pak. yang jadi masukan ya, Nesa, si Iya, itu aja, si data aja langsung masukannya. Oh, di sini, Pak. Data, nanti keluarannya apa INT ya? Ini pakai return. Nah, nanti total menit. Nah, cuman nah itu harus pakai itu ya. Data. Oh, berarti yang ini tab data juga, Pak. Mungkin Nesa kasih tambahan satu aja kalau mau di atas sana itu. Tipe strukturnya sama lama ya di atas. Nah, ini. Lama INT atau durasi boleh. Oke. Gitu, Pak. Atau gimana? Berarti pakai perulangan ya Nesa. Kalau ada I ya, berarti for I. Tapi dipanggil di program mencetak data atau di Fangmin, Pak? Iya sih, ini tuh namanya sebetulnya prosedur ya Nesa ya. Jadi INT-nya dibuang aja nih, saya salah sih. INT-nya dibuang. Nah, sekarang udah pakai for. Variabel I-nya dideklarasikan dulu sebagai integer. Ini lama perjalanannya pakai bintang kali ya, itunya ya. Tab datanya ya. Baris 47 nah ya. Oke, sip. Oh, pakai N data ya, berarti pakai N. Di sebelah kanannya sama seperti mencetak gitu ya. Iya, Pak. N-nya nggak usah pakai bintang. Nah, sip.
Lama perjalanannya Nesya ditaruh di atas mencetak data. Gini, Nah, Pak. itu boleh begitu kan ya? Sebetulnya boleh juga di dalam prosedur membaca data boleh sih. Tapi di situ dulu aja ya. Oke, yang perbaiki yang mencetak data ya itu tuh masih ada merahnya. Ya. Banyak N datanya 3 ya, Pak? Iya. Saya kirim ke ini ya. Ke grup Telegram ya ininya teksnya ya. Oke, Pak. Tapi nggak bisa disalin, Pak, di sini. Bisa. Oh. Coba aja. Di klik kanan di terminalnya itu ya, klik kanan. Pas pastenya klik kanan coba. Coba itu dilihat dulu yang 3-nya. Gini, Pak. Iya, enter. Tarat. Oh, berarti durasi belum dicetak ya? Oh iya, Pak, di sini. Bukan di lama perjalanan, di situ tuh di mencetak data. Di sini, Pak? Iya, di baris 3 tuh tambahin 1 lagi. Panjangnya ke kanan. Data I. Gini, Pak. Ya, oke sih. Di-save dulu, silakan di-run lagi. Ya, yang 7.30, 7.5, 15 menit ya. Iya, Pak. Yang 6.15 sampai 8.30, 135 menit, 8.10 sampai 65 menit. Ya, oke sih sebetulnya udah benar ya. Sip. Satu lagi tambahan nih ya. Iya, Pak. Yang tadi kayak siapa ya? Kayak yang Gena ya, pembacaan data ini kan tidak boleh lebih lewat dari maks, itu harus ditambahin ya. Di sini. Pas membaca datanya. Nah, gitu. If n If N. lebih besar dari
gitu, Pak? Atau gimana? Ya, benar begitu. Cuman satu, karena N-nya jadi berubah ya kalau ini ya, makanya ini Iya. si N-nya jadi di baris 28, di argumennya N datanya jadinya in out ya. Hmm. Nah, jadi menyesuaikan itu seluruhnya ya. Berarti semuanya N datanya in out, Pak? In out untuk yang membaca data ya. Oh. Nah, oke. Sekarang kasih datanya ubah jadi 2 ya. Max-nya jadi 2 coba. Itu yang konstanta max-nya jadi 2. Nanti kita tadi mau ngasih 3 ya. Iya, Pak. Coba di-run lagi dengan data yang tadi, mestinya sekarang kebacanya cuma 2 ya. Ini kenapa merah ya, Pak? Itu teh ada sebelumnya pakai Oh. di redeclare atau ada variabel itu ya max. Makanya saya pakai nmax ya. Itu tidak ada di compilernya ya. Mungkin pernah pakai nmax juga kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, sok di-run silakan. Mana? Nesya? Kok nggak bergerak? Halo? Mana hasil? Ya, hasilnya gimana? Bener? Hanya 2? Gini, Pak, atau gimana? Lihat Nmax, itu. Nmax-nya. Iya. Sebetulnya tadi nggak usah diganti juga nggak apa-apa sih, bener ya. Oh, Ini sekarang diganti nmax semua. enggak jadi, Pak. Iya, balikin lagi aja. Coba di-run, save and run. Tiga ya, Pak? Iya. Jadi 2, Pak. Yang dimasukinnya 3 harusnya. Iya, tadi udah copy paste 3, Pak, terus jadi nyambung ke sini. Oh, iya iya. Oke oke. Jadi yang satu tidak sama dia tidak dicetak gitu ya pastinya. Iya, Pak. Oke, sip ya. Bener ya berarti ya? Ya itu tinggal Bener, Pak. dibalikin lagi nmax-nya ke 100 ya. Oke, Pak. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi barusan demo dari 3 orang ya udah cukup bagus buat saya sih untuk menambah pemahaman mengenai array ya. Paling nanti tinggal latihan soal ya. Latihan soal coba mau bikin sendiri ya, mau lihat di LMS, mau minta soal dari saya boleh ya. Terakhir apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, berarti pertemuannya cukup hari ini segitu ya. Buat yang masih belum mengerti, silakan dieksplorasi lagi sendiri ya. Ketika kita membuat proses pembacaan data, bikin cetak data dulu ya, untuk ngecek apa pembacaan datanya udah benar atau tidak ya. Terus nanti naik turunkan nmax-nya ya. Itu penting ya. Salah satu prosedur atau apa ya namanya,
Ya, prosedur standar untuk pembacaan data itu ya, ketika sudah beres, bikin prosedurnya, cek apakah benar-benar kebaca atau tidak ya. Jadi kita bikin prosedur cetak, terus nanti naik turunkan gitu ya. Kalau sudah benar, baru kita bikin fungsi atau prosedur yang lain yang diminta oleh soal begitu ya. Baik, karena waktu sudah habis, saya cukupkan segitu saja pertemuan responsi ini. Rekamannya nanti akan saya share. Sebelum ditutup, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan ya. Dan nanti kita jumpa lagi setelah Idul Fitri ya, karena hari Senin masih libur, nanti kita akan ada kuliah pengganti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.